Bapak Hasbullah Budail SHMSI selaku Kepala Bidang Kanwil Kemhan Jawa Barat. Yang terhormat Ketua FSH HAM Jawa Barat Kang Nandi. Yang terhormat Ketua FSH Kota Bandung Kang Depri, dan keluarga saya di Forum Belajar Sadar Hukum Kota Bandung yang saat ini menjadi panitia yang saya banggakan, serta seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Kegiatan ini mencakup dua hal yang berbeda. Yang pertama tentang hukum, yang kedua tentang keagamaan. Dua hal ini yang seringkali orang membedakan, tidak ingin mencampur adukan dua hal ini. Namun pada dasarnya dua hal ini adalah dua hal yang saling beriringan, dua hal yang saling melengkapi. Maka harapan besar kami dari panitia, khususnya umumnya dari Forum Pelajar Sadar Hukum Kota Bandung, dapat memberikan edukasi kepada teman-teman semua, dan teman-teman semua dapat memberikan edukasi kepada teman-temannya yang lain bahwa hukum dan agama adalah suatu hal yang saling beriringan dan saling melengkapi. Tidak bisa kita hanya hukum yang ada di Indonesia didasarkan atas beberapa hal. Salah satunya adalah norma masyarakat dan norma agama. Tidak ada hukum di Indonesia yang bertentangan dengan norma agama. Maka Islam sendiri pun menjunjung tinggi dari nilai hukum tersebut, khususnya dari hak asasi manusia. Sebelumnya, saya mewakili seluruh panitia yang bertugas di sini dan mewakili dari Forum Pelajar Sadar Hukum Kota Bandung memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang telah berkompetisi, memang hanya segelintir orang, hanya sebagian orang yang memenangkan perlombaan ini. Namun ada hal lain yang akan didapatkan, yaitu niat dan keikutsertaan dalam kegiatan ini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Fikri atas sambutannya. Kita lanjut lagi nih, ada sambutan dari Ketua FPS Saham Kota Bandung, yaitu Kang Devrik Amal Majid. Kang Devrik, apakah sudah ada di ruangan Zoom meeting hari ini? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi-tabinya, dan kepada kita selaku umatnya. Oke, mohon maaf. Yang pertama, kepada yang terhormat, kepada yang terhormat, Bapak Hasbullah Budail selaku dari Kemenkumham Jawa Barat. Yang saya hormati Kang Nandi selaku Ketua Forum Pelajar Sadar Hukum Jawa Barat, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh peserta dan panitia yang hadir hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin karena tadi sudah disampaikan apa maksud tujuan kita membuat Colorful of Ramadan tahun ini, dari saya mungkin hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua partisipan, panitia, pengisi acara, dan juga para peserta yang sudah ikut membantu menyukseskan acara Colorful of Ramadan tahun ini. Mungkin memang kita berada di situasi yang berbeda, kita nggak bisa ngelaksanainnya secara offline, tapi bukan berarti kehikmatan dan kita tidak bisa melakukan yang semaksimal mungkin untuk menjalankan acara ini. Semoga saja apa yang sudah dipersiapkan oleh panitia, apa yang sudah dijalankan oleh panitia menjadi amal ibadah bagi kita semua. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Devrik atas sambutannya. Kita lanjut lagi nih, bakal ada sambutan dari Ketua FPS Saham Jawa Barat sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Kepada Kang Nadi, saya persilahkan untuk memberikan sambutan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun yang kami hormati
Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Bapak Hasbullah Fudail, yang saya hormati Koordinator Wilayah FPSA HAM Kota Bandung, Kang Mahesa, yang saya hormati rekan kerja kita di Kota Bandung, Ketua FPSA HAM Kota Bandung, Kang Devrik, dan seluruh panitia Colorful of Ramadan tahun 2021. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, selama 3 tahun berturut-turut FPSA Kota Bandung selalu menebarkan kebaikan di bulan suci Ramadan, karena memang sejak tahun 2019 kegiatan Colorful of Ramadan digelar. Waktu itu baru pertama kalinya di Disdik, kemudian 2020, dan sekarang 2021. Karena dengan ada keadaan seperti ini kita harus siap beradaptasi dengan keadaan, beradaptasi dengan situasi dan kondisi, karena kita memang pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk dapat bertemu dan bertatap muka. Alhamdulillah, semuanya kegiatan FPSA Kota Bandung dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan ini selalu menjadi pelopor dan terbaik di antara teman-teman FPSA Kabupaten Kota se-Jawa Barat, dan mudah-mudahan semua peserta yang mengikuti kegiatan ini bisa mendapatkan insight lebih ya, dan juga panitia mendapatkan balasan pahala dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan kegiatan. Pada akhirnya semua kegiatan yang baik ini tidak akan menjadi baik jikalau tidak dilaporkan dengan baik. Untuk itu nanti silakan teman-teman sampaikan hasil kegiatan ini kepada pemangku kepentingan, baik itu cabang dinas, bagian hukum, ataupun kepada tim pembinaan kesadaran hukum dan HAM, sehingga teman-teman dapat dirasakan keberadaannya oleh pemerintah setempat, kemudian oleh masyarakat setempat. Dan mudah-mudahan juga teman-teman, saya selalu berdoa, alhamdulillah untuk FPS Kota Bandung, SK Cabang Dinas sudah keluar berbarengan dengan FPS Kota Cimahi. Kemudian nanti teman-teman masih ada semangat untuk mempersiapkan pengukuhan dan terus berdoa, sehingga di bulan suci Ramadan ini teman-teman dapat dikukuhkan dalam momentum Hari Pendidikan Nasional. Mungkin itu atas nama pribadi dan atas nama Forum Pajak Sadar Hukum dan HAM. Saya mengucapkan terima kasih kepada FPS Kota Bandung di bawah kepemimpinan Kang Devrik dan Korwil Kang Mahesa yang selalu giat menebarkan kebaikan, mulai dari kegiatan di Karawang, kegiatan di Bandung itu sendiri. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah ya, saya buka dan saya nyatakan kegiatan Colorful of Ramadan tahun 2021 ini resmi dibuka dan juga mungkin resmi ditutup ya. Dan selamat juga kepada para pemenang, dan mudah-mudahan terus berkarya dan berinovasi. Dan saya lihat di Instagram memang karya-karyanya bagus-bagus. Mudah-mudahan nanti bisa ke depan menjadi generasi insan Islami yang dapat membanggakan nusa, bangsa, dan agama. Atau nuhun, mungkin itu teman-teman. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mengingat sebenarnya saya masih capek kemarin ya, seksi uncak inci gitu dalam kegiatan Bubos, 18.000 nasi bungkus dibagikan. Mohon maaf, padahal udah mandi sebenarnya, kayak kelihatan belum mandi ya. Atau nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Nandi atas sambutan sekaligus sudah membuka acara puncak hari ini. Selanjutnya kita akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kang Ali Muhammad Naufal. Oke, Kang Ali sudah ada di sini. Boleh nih untuk on cam dan on mic. Halo Kang Ali. Ya. Oke, baik. Dipersilakan untuk memulai pembacaan ayat suci Al-Quran. Teman-teman yang lain harap mendengarkan dengan hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيما أخذتم
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله واتقوا الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus banget Kang Ali. Makasih banget ya udah bacain ayat suci Al-Quran dengan amanah buat merdu. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta Zoom Meeting, harap duduk dengan tegap selama lagu Indonesia Raya diputar. Oke, baik, rangkaian acara pembukaannya sudah selesai. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, saya di sini akan menyampaikan pesan dari panitia terkait hadiah yang akan diterima oleh tiap pemenang lomba. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena ada perubahan jumlah nominal hadiah yang akan diterima setiap pemenang. Kami berharap teman-teman semua memaklumi ketidaknyamanan ini. Sekali lagi, saya selaku perwakilan dari Panitia Colorful of Ramadan Fitwal Pakseleran Hukum dan HAM meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia peserta lomba. Oke, kita akan berlanjut ke acara berikutnya, yaitu Pembinaan Hukum dan HAM. Wah, materinya menarik sekali ya teman-teman. Belum lagi pemateri kita hari ini merupakan sosok yang sangat inspiratif. So, teman-teman pastinya nggak sabar dong akan mendengarkan materi dari beliau. Beliau ini merupakan Kepala Bidang Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Langsung saja kita sambut Pak Hasbullah Fudail. Halo Pak Hasbullah. Halo. Nah, Oke, halo Pak. Selamat datang ya di acara Puncak Colorful of Ramadan Film Basdaran Hukum dan HAM. Selamat siang Pak. Alhamdulillah. Siang. Suaranya gimana? Ya, udah jelas Pak. Oke.
Saya lagi di Bojonggede, biasanya tempat anak-anak EPSA ngumpul di sini Kabupaten Bogor sama kota. Wah, Di pinggir ini kan di belakangnya itu Empang gitu ya. kelihatannya di sana cerah ya Pak. Ya. Oke, Bapak boleh langsung mulai aja nih berbagi materinya ke teman-teman yang ada di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya cintai, Kang Nandi selaku Ketua EPSA Jawa Barat, ada Depri, ada Mahesa, dan seluruh pengurus dan panitia Halal Full of Ramadan yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini di momentum puasa yang keberapa? Ke-12, ke-13 hari ini ya. Bisa kita diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk tetap sehat melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini adalah yang saya tahu, seperti Kang Nandi bilang, mungkin hanya Kota Bandung yang melaksanakannya, yang merupakan bagian dari duplikasi di program pertama kali dulu di distrik oleh EPSA Provinsi. Jadi suatu kebanggaan bagi saya selaku pembina, adik-adik di Bandung, Kota Bandung khususnya, bisa melakukan ini di tengah perjuangan yang luar biasa. Ya, saya sama Depri, sama lain-lain, kita berjuang untuk bagaimana eksistensi sebuah organisasi bisa diakui, kira-kira gitu ya. Nah, tapi bagi saya, adik-adik ini luar biasa, karena hampir 4 tahun, 5 tahun tentang EPSA Kota Bandung dibentuk, itu secara de jure belum pernah punya kekuatan legal standing gitu ya. Belum ada dulu, katanya ada SK-nya di kota, dikukuhkan oleh wali kota waktu itu, oleh Mang Odet. Tapi sampai berakhir kepengurusan itu tidak pernah kita lihat legal standing-nya gitu ya, legalitas de jure-nya tentang SK itu. Tapi dibalik tanpa SK itu, adik-adik tetap melakukan sesuatu yang luar biasa bagi saya, karena ternyata bukan cuma legal standing itu yang menjadi kekuatan gitu ya, bahwa legal standing memang diperlukan dalam hukum. Tapi jauh lebih penting itu, ya ini pengalaman saya dengan Kang Nandi. Banyak teman-teman setelah dikukuhkan, dapat legal standing dari wali kota, dari bupati, ternyata cuma tidak punya kegiatan, cuma hanya punya legal standing doang, kira-kira gitu. Ya, jadi suatu kesyukuran besar bagi kakak, ya, dengan Nandi yang kita lihat hari ini, walaupun legal standing, ya kan baru 2-3 hari yang lalu saya lihat Ibu Suci, pembina dari distrik, sudah terima secara de jure. Ya, kalau kita bicara hukum secara de jure, akhirnya kita sudah diakui, kira-kira begitu, meskipun belum dikukuhkan. Tapi secara de facto, adik-adik sudah melakukan kegiatan gitu ya dari dulu. Artinya ini membuktikan bahwa kita sebenarnya bukan orang-orang, bukan generasi yang hanya selalu butuh hanya pada legal standing-nya doang gitu. Istilahnya hanya stempel dan sebagainya, tapi muatan isi aktivitasnya tidak ada. Nah, jadi saya yakin memang 2 hal yang dipentingkan dalam aspek hukum, yaitu tentang aspek legal standing-nya berupa SK, dan yang kedua de facto-nya itu adalah ada aktivitas, ya kan? Dan hari ini, alhamdulillah generasi kedua di bawah Depri ini kita berjuang. Ya, tinggal momen, mudah-mudahan. Saya ingin share sedikit sebelum masuk materi, seperti Kota Bogor, SK-nya sudah ada, insya Allah dalam momen Hari Pendidikan, wali kota akan melantik, ya,
EPSA Kota Bogor. Kemarin saya sudah ketemu Pak Kabaknya. Mudah-mudahan adik-adik nanti juga harus berjuang, kita harus juga berjuang. Ya, mudah-mudahan momentum Hari Pendidikan 2 Mei itu kan ada momentum di situ. Mudah-mudahan nanti bisa diselipkan di acara itu untuk dikukuhkan. Tapi syaratnya ya harus tetap ikhtiar, harus ke Dinas Pendidikan. Kan seperti arahan Kan Nangdi bahwa untuk acara yang seperti itu, momen-momen seperti itu, gawenya itu penanggung jawabnya itu ada di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Jadi kalau bisa hari Senin besok, beberapa pengurus silahkan soang ke sana, ke Dinas Pendidikan. Kebetulan kakak dekat dari situ, siapa tahu kita bisa janjian. Pokoknya datang aja menghadap, ya, bikin surat, bilang Pak mau ketemu dalam rangka Hari Pendidikan, kami punya konsep, gitu saja. Ya, Depri ya, mudah-mudahan Depri dengar ketua. Jadi kalau bisa besok hari Senin kita langsung kita ke Dinas Pendidikan Kota Bandung, buat surat, kita datang menghadap, kita punya tawaran konsep ini, gitu saja silaturahmi, kira-kira begitu. Bisa nggak disisipkan, kira-kira begitu, ya. Yang penting sudah ada surat itu. Nanti koordinasi juga dengan ajudan wali kota, ya. Kan kalian sudah punya nomornya, kira-kira begitu. Pak izin, mudah-mudahan bisa kami akan koordinasi. Sementara dari Dinas Pendidikan sudah ada SKP, tinggal dikukuhkan, kira-kira begitu. Ya, itu yang saya ingin sampaikan dari sisi pembinaan organisasi. Baik, adik-adik sekalian, tadi yang disampaikan oleh Ketua Panitia, saya sangat tertarik tentang tema itu. Antara hukum dan agama atau Islam. Seakan dua nama ini seakan-akan biasa dipisahkan dalam kehidupan, kira-kira begitu. Bahwa hukum itu tidak ada hubungannya dengan Islam atau agama atau harus terpisah, ya, kira-kira gitu. Mungkin jadi pertanyaan hari ini, kalau kita lihat hukum hari ini kondisi real ya, bahwa hukum hari ini orang banyak bertanya tentang munculnya ketidakadilan, kira-kira gitu ya. Bahwa di mana-mana seorang nenek di Jawa itu mencuri singkong atau pisang, itu harus dihukum karena dia mengambil singkong. Dihukum berapa tahun, berapa bulan gitu, dia harus masuk di penjara. Padahal dia mencuri itu buat makan, ya kan, kira-kira gitu. Sementara di hadapan mata kita banyak orang yang melakukan pelanggaran hukum, ya. Orang-orang tertentu karena kemampuan keuangan, karena kemampuan kekuasaan, dengan langgengnya hukum itu bisa dipermainkan, kira-kira gitu, ya. Dan itu adik-adik bisa lihat ternyata hari ini ya, yang ternyata hukum itu tidak sesuai dengan idealnya kalau kita bicara tentang hukum Islam, kira-kira begitulah. Lalu tadi juga disampaikan bahwa hukum itu yang kita pakai di Indonesia adalah dalam bentuk undang-undang yang paling tertinggi kan undang-undang dasar ya. Kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan, kemudian dia dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan peraturan pembuatan peraturan perundang-undangan, bahwa hierarki hukum itu dari tertinggi ke paling terendah hari ini. Kalau mulai dari yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itulah hukum tertulis kita yang paling tertinggi. Kemudian yang kedua itu adalah ketetapan MPR, ya, bahwa ketetapan MPR adalah produk perundang-undangan hukum yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 45. Kemudian di bawah ketetapan MPR ada undang-undang, ya, ada undang-undang.
Undang-undang itu ya berbagai undang-undang yang dilahirkan oleh persetujuan antara presiden, eksekutif dengan legislatif. Ya, macam-macam undang-undang yang seperti saya sebut tadi, undang-undang yang terbaru, katakanlah undang-undang yang banyak mendapat komplain, mendapat demonstrasi baru-baru ini yang lahir adalah undang-undang Omnibus Law, kan kira-kira begitu. Ya, itu adalah produk hukum yang secara hierarki ada di tingkat level ketiga. Ya, itu adalah undang-undang. Di bawah undang-undang itu ada namanya Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu yang keempat. Ya. Perpu itu dibuat manakala proses pembuatan undang-undang tidak bisa jalan karena untuk menghasilkan undang-undang kan harus ada persetujuan antara apakah dia usulkan dari presiden eksekutif lalu ini oleh legislatif disetujui untuk dibahas. Ya. Nah, itu pembahasannya kalau menurut tata aturan pembuatannya itu panjang karena syarat-syaratnya banyak. Yang pertama, dia harus masuk dalam program legislasi nasional. Artinya, undang-undang yang mau dilahirkan tahun depan itu sudah harus dimasukkan dalam rencana program legislasi nasional tahun ini. Jadi, kita akan membahas undang-undang tahun depan tentang Omnibus Law. Tahun sebelumnya itu sudah harus diusulkan di dalam namanya program legislasi nasional. Nah, itu sebelum dia masuk di dalam program legislasi nasional, dia harus punya naskah akademik. Ya, harus ditinjau keberadaan undang-undang itu apa memang undang itu dibutuhkan secara sosiologi, apakah memang masyarakat butuh undang-undang itu? Karena jangan sampai ada juga undang-undang tidak dibutuhkan masyarakat. Ya. Jadi dia harus dikaji dari sisi sosiologisnya, dari bahwa masyarakat memang butuh undang-undang katakanlah larangan narkoba. Karena hari ini ternyata hampir seluruh kehidupan, segala lapisan masyarakat sudah terkena dampak dari narkoba. Ya kan? Banyak sekali masyarakat korban narkoba. Artinya itu secara sosiologi, masyarakat itu hari ini gampang sekali dijerat dengan narkoba. Bayangkan saja undang-undangnya sudah ada, tetapi orang yang terjerat dengan narkoba tetap luar biasa. Kan kira-kira begitu. Ya. Nah, itu artinya secara sosiologi memang undang-undang itu diperlukan. Kemudian secara yuridis, ya, bahwa undang-undang itu diperlukan oleh masyarakat untuk melindungi, ya, sehingga secara hukum perlu dibuat undang-undang tentang narkoba, ya. Nah, itu sehingga kenapa proses pembuatan perundang-undangan itu memang tidak gampang. Nah, itu tadi kenapa harus Perpu. Ketika ada kejadian yang luar biasa, perang, apapun ada bencana alam, maka pemerintah bisa mengeluarkan Perpu. Atau katakanlah pemilu kemarin karena undang-undang yang tidak bisa keluar karena perdebatan di DPR, sementara waktu untuk melakukan pemilu sudah mendekat, maka pemerintah, presiden bisa mengeluarkan Perpu. Itu tingkatan yang keempat. Tingkatan yang kelima itu namanya peraturan presiden, ya, di bawah Perpu itu. Kemudian yang keenam ada namanya peraturan daerah, ya. Peraturan daerah tingkat provinsi di Jawa Barat, itu namanya Perda, ya. Kemudian yang terakhir yang ketujuh ada namanya peraturan daerah kabupaten kota. Nah, itu kira-kira 7 tingkatan peraturan kita secara nasional, ya. Bahwa secara hukum kita yang harus dipahami, peraturan yang ada di level bawah tidak bisa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Artinya kalau ada peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan presiden, bertentangan dengan Perpu, bertentangan undang-undang, apalagi undang-undang dasar, maka secara yuridis undang-undang itu batal demi hukum. Perda itu batal demi hukum.
Biasa kan mungkin adik-adik dengar ada perda tentang apa? Syariah Islam, kan kira-kira gitu ya. Ada beberapa daerah mengeluarkan perda, kan ramai. Ada perda tentang larangan perempuan keluar malam, kira-kira gitu. Ya, di Tangerang dulu ramai. Nah, itu dia bertentangan dengan undang-undang di atasnya, maka secara otomatis perda itu tidak bisa diberlakukan. Ya, dia tidak bisa diberlakukan. Nah, itu kira-kira tentang hierarki perundang-undangan kita. Sekarang pertanyaannya kemudian adalah bagaimana peran yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari sisi pelajar tadi tentang hukum itu? Apa yang bisa dilakukan? Di mana perannya bisa masuk? Nah, salah satu peran yang bisa dilakukan ada adik-adik dari sekolah itu adalah di dalam tahapan pembuatan perundang-undangan itu ada namanya uji publik, ya. Semua peraturan perundang-undangan itu ada namanya uji publik. Artinya sebelum dia dibahas, sebelum dia ditetapkan, dia harus diuji publik dulu ke masyarakat, dilempar. Nah, di situ sebenarnya peran adik-adik bisa masuk di bagaimana khususnya di dalam pembuatan perda. Kebetulan kami Kementerian Hukum HAM sudah nge-share, ya mudah-mudahan Depri sudah baca tentang rencana tanggal 29 itu bagaimana proses mediasi antara perda itu. Nanti kan diundang kalau adik-adik yang punya kesempatan untuk dapat mengetahui, namanya nanti kan ada obrolan para peneliti tentang bagaimana undang-undang itu bisa dimediasi. Adik-adik, saya sudah share termasuk ke Kota Bandung, mengundang para pengurus dan anggota yang punya keinginan untuk mengetahui bagaimana perundang-undangan itu dibuat, silahkan ikut nanti pada tanggal 29 itu. Ya, nanti di-share kembali Depri ininya ke adik-adik yang lain pengurus. Nah, itu kira-kira peran yang bisa dilakukan oleh adik-adik. Sekarang pertanyaannya, lalu hukum kita di Indonesia, hukum apa yang kita pakai? Kan itu. Seperti disampaikan oleh adik ketua panitia bahwa hukum itu juga merupakan norma. Jadi sumber hukum itu ada hukum dari adat, ya dari adat istiadat, dari hukum Islam, kemudian dari norma-norma yang ada di masyarakat, itu yang diramu, itu yang dibuat menjadi undang-undang. Nah, katakanlah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, sebagian besar isi dari undang-undang itu diambil dari hukum Islam, ya kira-kira begitu. Nah, tapi tidak mengabaikan juga hukum adat juga ada di situ, norma-norma yang ada di masyarakat juga ada di situ. Tapi sebagian besar muatan undang-undang itu jadi sebagian besar muatan undang-undang itu, ya itu berasal dari hukum Islam. Ya. Yang adik-adik ini yang menarik yang saya mau ingin tambahkan, bahwa di dalam Undang-Undang tahun nomor 1 tahun 74 itu, Islam itu tidak melarang orang poligami, itu salah satu, ya. Kalau di hukum Barat, hukum katakanlah maaf kalau ada teman-teman di Kristen itu nggak boleh orang beristri lebih dari satu atau dua dalam konsep ilmu hukum Barat atau Kristen kira-kira gitu. Kalau dalam Islam poligami ada, tapi ada syaratnya. Nah, ini yang banyak biasa diterjemahkan lain oleh orang. Karena kalau orang mau poligami, itu banyak syaratnya sebenarnya di dalam undang-undang itu. Dan rata-rata sebenarnya secara hukum orang tidak bisa melakukan poligami, sangat terbatas kalau ingin syaratnya itu. Salah satu syaratnya apa? Harus ada persetujuan istri pertama, ya kan? Yang kedua syaratnya istrinya berhalangan tetap atau sakit keras, ya kan? Yang ketiga syaratnya istrinya tidak mampu memberi nafkah batin kepada suaminya.
Yang keempat, syaratnya istrinya tidak mampu mendapatkan keturunan. Kira-kira gitu syaratnya, sehingga poligami itu dibuka. Ya kan, kira-kira gitu. Terus yang lain harus ada persetujuan dari pihak istri. Nah, ini kan tidak gampang. Ini yang dilanggarnya kira-kira. Nah, jadi kita, adik moderator, saya diingatkan kalau ininya berapa menit lagi ya. Kasih itu, takutnya Baik, Pak. kelewatan. Ya, Nanti kan dikasih saya lihat tahu. 40. Ya, kalau 5 menit sebelum ini dikasih tahu ya. Oke. Jadi itu yang menyebabkan hukum-hukum Islam tadi diambil masuk ke dalam undang-undang sekarang. Lalu hukum apa yang dipakai secara umum di nasional? Nah, kitab undang-undang kita, KUHP kita itu adalah peninggalan Belanda. Adik-adik harus tahu bahwa KUHP, kitab undang-undang pidana kita ketika orang melanggar hukum, undang pidana yang kita pakai itu adalah hukum peninggalan Belanda. Nah, jadi apa? Nuansa sosiologinya tadi sudah berbeda, bahwa orang Belanda menghukum dulu kita itu karena dianggap mau melawan penjajah kan. Kita sudah merdeka dari beberapa puluh tahun, masih konsep itu yang kita pakai. Nah, jadi sebenarnya secara sosiologi hukum pidana yang kita pakai itu sudah tidak sesuai dengan masyarakat kita hari ini. Yang paling gampang, adik-adik saya mau tanya, ketika adik-adik naik sepeda motor hari ini, banyak kan harus pakai SIM, harus pakai helm, ya kan? Betul, Pak. Sekarang pertanyaan kakak itu, bagaimana hubungannya sekarang kondisi sosial masyarakat kita di kampung-kampung yang nggak ada transport ke sekolah, ya kan? Nah, jangankan di kampung, di kota Bandung hari ini banyak anak sekolah pakai sepeda motor, ya kan? Padahal secara hukum belum 17 tahun, yang kedua belum punya SIM, ya kan? Nah, artinya masyarakat kita hari ini motor itu adalah kebutuhan untuk pendidikan, ya kan? Nah, sehingga seharusnya kendaraan motor itu syarat untuk memperoleh SIM itu tidak lagi harus 17 tahun, ya kan? Karena adik-adik sekarang anak SMP aja sudah ada pakai motor, ya kan? Nah, cuma ketika dia menggunakan motor itu harus dikasih klausul dia hanya dipakai untuk urusan kepentingan pendidikan. Nah, itu baru bisa, karena bagaimana Anda mau melarang orang-orang di desa atau orang-orang yang katakanlah SMA 27 lah di Bandung. Itu kan tidak ada transfer umum ke sana masuk. Ya kan? Secara ekonomi motor itu lebih membantu masyarakat. Satu motor bapak ibunya bisa ada, kalau dua anaknya kecil bisa naik motor satu kali ke pesta, ya kan, boncengan kira-kira gitu, ya, ya bisa kemana-mana. Nah, tadi SMA 27 itu tidak ada transfer publik masuk ke sana. Lalu anak-anak disuruh naik apa? Logika hukumnya ya, secara sosiologinya. Oleh karena itu banyak anak-anak SMA 27 pakai motor. Secara hukum, kalau kita pakai hukum undang-undang lalu lintas, mereka itu harus dihukum, ya kan? Karena tidak punya SIM, kira-kira begitu. Itu yang berubah secara sosiologi hari ini, bahwa motor itu sudah menjadi kebutuhan eksistensi seorang pelajar. Ya. Itu undang-undang itu. Nah, jadi sekali lagi, produk undang-undang yang kita pakai hari ini adalah masih peninggalan kolonial. Jadi jangan heran kalau penghukuman yang dilakukan itu adalah memberi sanksi. Ya kan? Penjara-penjara kita hari ini adalah tempat penampungan orang-orang yang melanggar hukum. Padahal idealisme penjara kita itu adalah pemasyarakatan. Artinya
orang yang melanggar hukum itu bisa diterima kembali ke masyarakat ketika sudah menjalani hukumannya. Tapi realitas hari ini ternyata adik-adik bisa lihat penjara kita itu orang mengatakan adalah tempat sekolah kriminal. Karena setelah masuk penjara, setelah dia keluar, malah dia bisa berbuat lebih jahat lagi. Artinya dia lebih pintar melakukan kejahatan. Ya kan? Nah, itu yang terjadi hari ini karena pola hukum yang dibangun oleh Belanda itu mau memberi efek jerah, tapi efek jerahnya tidak maksimal. Kira-kira gitu. Oke, itu gambaran hukum kita. Sekarang saya mau masuk di hukum Islam. Lalu pertanyaannya tadi, kenapa hukum kita itu tidak menimbulkan rasa keadilan? Ya kan? Banyak ketimpangan menurut yang kita lihat. Saya mau mengambil komparasi di dalam hukum Islam, khususnya kita mengambil tentang bagaimana dakwah Nabi besar Muhammad SAW itu berhasil, karena dia menerapkan hukum itu secara konsisten. Ya. Kenapa berdakwahnya Nabi itu bisa begitu cepat, bisa begitu dituruti orang, bisa lebih melekat, bisa lebih diterima, karena tadi rasa keadilan itu bisa ditegakkan. Beberapa faktor kenapa sukses story Nabi itu menjalankan hukum dalam artian hukum Islam karena apa? Yang pertama, hukum itu artinya menjadi teladan. Ya. Bahwa siapa yang jadi pemimpin, dia harus menjadi teladan tentang hukum itu. Kalau dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, kalaupun anak saya, ya, si Fatimah melakukan pelanggaran hukum, maka saya akan menegakkan hukum itu. Itu artinya apa? Rasulullah tidak membeda-bedakan tentang itu. Ya. Sekarang kalau kita bandingkan dengan ada di Indonesia, siapa yang melanggar hukum? Ya kan? Ternyata yang kita lihat hari ini melanggar hukum adalah orang-orang yang punya duit, ya kan? Coba aja lihat, yang pakai foreigner sekarang bisa disewa itu kan orang-orang yang berduit. Kalau ada pesta, kalau ada perkawinan, bisa aja foreigner. Maaf Pak Has, aku motong dulu ya. Ini waktunya 5 menit lagi, oke? Oke, terima kasih deh. Jadi Islam itu ditegakkan dengan keteladanan. Kenapa hukum Islam itu dianggap lebih mendekati keadilan? Karena ditegakkan dengan keteladanan. Artinya pemimpin itu memberi contoh. Ya. Nah, kalau ada pemimpin tidak memberi contoh, jangan harap hukum keadilan itu bisa ditegakkan. Ya. Sehingga kita berharap kalian siapapun nanti menjadi pemimpin, apakah di kelas OSIS, apakah di FSH, apakah di nanti di RT, di RW, camat dan sebagainya. Ketika Anda menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi, maka Anda harus menjadi teladan. Ya, dimanapun Anda berada, itu pesannya. Bahwa keteladanan menjadi kunci keberhasilan penerapan hukum itu. Ya. Yang kedua, kenapa sukses story itu bisa terjadi? Karena hukum itu tidak pandang bulu. Siapapun yang bersalah harus ditegakkan hukum itu. Ya. Tadi saya sudah contohkan tadi bahwa anaknya pun nabi, keluarganya pun nabi. Kalau bersalah dia harus dihukum dan Nabi sudah menyampaikan itu. Nah, itu kenapa hukum itu bisa berlangsung baik. Ya. Jadi itu yang kedua tadi, dia konsisten ditegakkan hukum itu. Ya. Yang ketiga, hukum itu di dalam Islam bisa lebih langgeng, bisa lebih ini, karena tadi selain memang pemimpinnya yang adil tadi ya, harus konsisten. Pemimpinnya memberi contoh tentang keadilan. Kalau dia mengatakan harus bersedekah, maka orang pun ikut seperti itu. Ya. Jadi 3 kata kunci yang khusus kenapa hukum Islam itu bisa ditegakkan sama Nabi. Sekarang pertanyaannya, kenapa hukum tidak lagi bisa ditegakkan seperti dulu? Kembali ke masing-masing pemimpin.
Apakah pemimpin di kita, di FPSA, di RT RW, di rumah tangga, sampai pada level pemerintahan. Apakah dia konsisten dengan apa yang dikatakan? Karena salah satu tadi konsisten maksudnya setiap kata dan perbuatannya satu kata dan perbuatan. Yaitu itulah pemimpin sesungguhnya. Kalau apa yang dikatakan dia tidak perbuat, nah itu jangan berharap. Ya, itu tadi bahwa hukum ditegakkan dalam Islam yang pertama itu karena tadi adalah keteladanan. Ya. Yang kedua itu adalah ada konsistensi bahwa siapa pun melanggar hukum itu tetap berhukum. Dan yang ketiga bahwa hukum itu ya dia langgeng dan sebagainya karena satunya kata dan perbuatan. Itu kira-kira kesimpulan yang bisa saya sampaikan tadi dari sekalian. Ya, selamat kegiatannya. Kalau ada nanti mau dialog, mangga 1-2 orang silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget ya Pak Has. Kita jadi nambah insight baru nih tentang hukum yang ada di Indonesia dan hukum-hukum secara general. Oke, karena waktunya udah menunjukkan bentar lagi asar nih ya teman-teman. Oke. Kita bakal ada break sebentar buat sholat dan istirahat buat teman-teman. Nanti kita bakal infoin lagi link yang baru. Jadi teman-teman boleh leave dari ruangan meeting yang ini dan pindah ke link yang baru setelah melaksanakan sholat asar. Oke, selamat sholat asar. Makasih lagi ya kepada Pak Has. Materinya Oke. keren banget sih. Oke. Nanti jangan lupa ya ikut itu ya tanggal 29 ya. Baik, Jadi kalau mau mendalami ya nanti dia kirim linknya. baik Pak Has. Terima kasih banyak sudah datang di acara Puncak Colorful of Ramadan. Oke. Teman-teman semua jangan lupa ya habis sholat asar nanti masuk ke link yang baru dan kita akan lanjut ke acara berikutnya. Selamat istirahat dan melaksanakan sholat asar dulu ya. Ada bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang terdekat di hati. Koneksi yang tak terucap, cukup lewat gerak dan ekspresi. Yang hanya dipahami oleh mereka yang selalu ada di sisi. Koneksi tulus yang terbentuk dari indahnya perhatian penuh tak terbagi. Koneksi erat pertanda hubungan yang tetap terjaga. Kita punya cara unik untuk berbagi. Berbagi indahnya momen kebersamaan keluarga kini lebih mudah dengan paket akrab. Ini cara kita.
lagi formatnya tuh nama underscore asal sekolah kalian. Jangan lupa untuk diganti. Terus juga boleh dong kalian ikut on cam biar aku tahu muka-muka kalian. Kita tunggu sebentar lagi ya. Kita mulai sekarang ya acaranya. Ini pasti teman-teman semua udah nungguin banget nih acara yang sekarang, yaitu pengumuman pemenang lomba dari lomba kesejahteraan hukum dan HAM dan juga lomba Colorful of Ramadan. Di sini aku mau minta tolong nih sama Teh Isabel buat bacain pemenangnya. Oke Teh Isabel, ya udah ada. Jadi kita mau bacain lomba apa dulu nih enaknya? Kayaknya enaknya sekarang tuh bacain pemenang-pemenang lomba cerpen dulu, gimana nih? Boleh. Ini di sini ada kan peserta lomba cerpen? Teman-teman ada udah dong. pada join juga kan? Oke, kita mau mulai dari juara 1, juara 3, atau juara 2 nih dari tengah-tengah? Kalau aku prefer dari juara 3 aja deh. Oke, aku bacain dari juara 3 ya. Jadi juara 3-nya itu jatuh kepada Teh Zamira Reseda Sabia dari SMKN 1 Malang. Selamat Teh Zamira. Oke, wait. Teman-teman harus tahu banget nih cerpen dari Teh Zamira ini keren banget. Judulnya Akulah Gadis dengan Nafas Api. Cerpen yang ditulis sama Teh Zamira ini mengangkat tema feminisme yang keren banget. Di cerpennya, Zamira nyeritain tentang Lala, si tokoh utama, dan yang paling kerennya, perkembangan dari tokoh dan alurnya itu terasa nyata banget deh. Sekali lagi, selamat ya Zamira, udah bisa memenangkan lomba cerpen jadi juara 3. Selamat. Keren banget sih. Ada nih di sini Teh Zamira. Kayaknya belum bergabung deh ya. Oke, kita lanjut aja nih. Oke, jadi sekarang aku mau bacain yang juara 2-nya. Juara 2-nya itu jatuh kepada Teh Hafiza Intan Aufanada dari SMA 110 Jakarta. Wah, keren banget, dari ibu kota ya. Iya nih, kira-kira ada yang bisa nebak gak nih Teh Hafiza nih nyeritain tentang apa? Tapi yang pasti cerita dari Teh Hafiza ini juga keren banget sih. Jadi cerpennya Teh Hafiza ini nyeritain tentang kehidupan seorang gadis namanya Naula. Naula ini tuh nggak pernah ngerasain bangku pendidikan loh teman-teman, tapi sang ibu mengupayakan dirinya agar dapat bersekolah. Namun tidak sampai di situ saja, perjalanan Naula ternyata masih banyak rintangan ke depannya. Overall, cerpen berjudul Kegelitaan di Negeri Tanah Terang ini menceritakan tentang kehidupan para tenaga kerja di Indonesia yang ada di luar negeri. Keren banget deh, selamat ya Kak Hafiza. Kalau Teh Hafiza ada di sini boleh dong on cam biar teman-teman yang lain bisa lihat Teh Hafiza ini yang mana orangnya. Nah, benar banget nih. Wah, katanya nanti gak mau on cam. Wah, udah on mic nih. Halo kakak. Selamat ya. Maaf ya kak, nggak bisa on cam karena ada kendala. It's okay. Selamat ya Hafiza. Iya, makasih kak. Kita lanjut lagi ke juara 1 nih, yang ditunggu-tunggu sama semuanya. Oke, juara 1-nya kali ini dari kota Bandung, dari kota kita sendiri nih. Sebelum disebut ini namanya, kita kasih tahu dulu judul dari cerpen yang juara 1 ini. Boleh banget. Ini, judulnya, aku takut salah. Jadi judulnya adalah Ketika Pusara Menyalak Dalam Pendar Asa yang Menghantam. Keren banget sih judulnya. Kita cari tahu nih siapa pemenang juara 1-nya. Boleh Teh Isabel disebutin aja. Oke, jadi juara 1-nya jatuh kepada Kang Muhammad Rabit Nadi Friskula dari SMA N3 Bandung. Wah, keren banget sih. Judulnya udah estetik banget. Iya, parah. Ceritanya tuh tentang reinkarnasi loh teman-teman. Kayak keren banget sih.
Nah, ini kalian bisa lihat cuplikan cerpen yang dibuat sama juara 1, juara 2, atau juara 3. Di sini ada Kang Rafid nggak ya? Kalau ada bisa dong on cam dan on mic buat menyapa teman-teman semua. Selebrasi. Biar kita kenal. Nah, udah on mic nih. Wah, udah on cam juga. Mantep. Halo, Kang. Hai. Halo. Nah, mantep Halo Kang banget nih. Rafid. Wih, keren. Backgroundnya UI ya. Ya, doain Kampus ya. impian. Wow. Keren. Gimana nih Kang, kok bisa sih bikin cerita yang kayak sekeren ini? Idenya datang dari mana tuh? Tiba-tiba kepikiran aja gitu. Kan itu temanya tentang kesadaran hukum dan HAM. Cuma aku mikirnya pengen aja, biasanya orang-orang yang di pikiran tentang hak asasi manusia itu kan tentang kekerasan. Aku pengen ngasih tahu ke orang-orang kalau misalnya hak asasi manusia itu nggak cuma tentang kekerasan doang. Karena hak asasi manusia itu lebih luas daripada itu loh. Ada banyak, seperti contohnya hak untuk berpendapat, atau hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan lain-lain. Jadi biar nggak cuma ngasih tahu nih hak asasi manusia tuh luas banget loh, kayak gitu sih. Ya, keren banget. Kang Rafid tuh background ceritanya tuh di latar zaman penjajahan Belanda, bener nggak Kang? Belum di unmute Kang. Oke, gak apa-apa, kita lanjut aja ya ke pengumuman lomba selanjutnya. Oke, selanjutnya ada lomba apa nih? Mau lomba apa dulu nih yang diumumin? Ayo teman-teman, ada saran gak nih kita harus umumin lomba apa dulu? Oh, ada yang minta dakwah nih. Anaknya apa ya Teh Isabel? Ya, kenapa? Enaknya apa ya? Enaknya ada yang bilang kaligrafi, poster juga ada tuh. Dakwah, Enaknya yang mana ya? Waduh, banyak ya. Dari sini sih dilihatnya poster udah ada 2 nih yang request nih. Kita cap-cip-cip aja kali ya. Yuk, coba cap-cip-cip. Kita ke lomba kaligrafi dulu ya. Boleh. Tapi Kang, aku mau minta tolong ke Teh Andin, biar kita ganti-ganti nih. Teh Andin udah ada di sini. Teh Andin. Halo semuanya. Hai Teh Andin. Nah, Teh Andin ini bakal bantuin aku buat umumin pemenang juara lomba kaligrafi. Setelah aku lihat-lihat tuh ya, yang kumpulin lomba kaligrafi tuh keren-keren parah sih. Pasti pemenangnya tuh udah keren banget sih. Boleh Teh Andin, langsung aja. Nah, halo, apa kabar semua? Nah, jadi kemarin siapa aja nih yang ikut lomba kaligrafi? Sumpah semua karyanya bagus-bagus banget. Juri juga sampai bingung siapa aja nih yang harus jadi pemenang. Tapi sayang kita cuma bisa ngambil 3 pemenang. Tapi bukan berarti yang lain tuh gak bagus ya. Oke, sekarang aku bakal nyebutin dari juara 3 dulu deh. Juara 3 ini asal kotanya dari mana ya? Dari kota Bandung. Coba siapa nih orang Bandung? Aku langsung sebutin aja ya. Juara 3 dari lomba kaligrafi jatuh kepada Muhammad Rafli Razanatan dari SMK Telkom Bandung. Coba. Kaisan dong Selamat atau ya Kang Rafli. Ya Kang Rafli boleh on cam atau on mic? Kang Rafli. Assalamualaikum. Or enggak? Halo. Udah. Halo. Halo Kang Rafli. Ya, halo. Selamat ya udah jadi juara 3 lomba kaligrafi di acara kali ini. Ya, makasih Teh. Makasih juga buat semuanya. Hai, akhirnya on cam. Halo. Nah, Kang, aku pengen tahu dong, Akang bikin kaligrafi ini tuh berapa lama sih waktunya? Berapa ya? Kemarin 5 hari gitu. Pokoknya apa? Wah, lama banget. Ya, soalnya kalau
aku sendiri kalau bikin kaligrafi atau gambar-gambar yang berat gitu suka banyak mikir juga sih. Jadi banyak cari referensi juga. Oh gitu. Tapi keren sih hasilnya sebanding ya sama waktu yang dihabisin buat bikin karyanya. Kita lanjut lagi nih Kak Andin ke juara 2 lomba kaligrafi. Siapa nih kira-kira? Sekarang juara 2 nih. Juara 2-nya kalau tadi juara 3-nya cowok, sekarang cewek. Oke, aku bakal sebutin aja ya. Juara 2 dari lomba kaligrafi jatuh kepada Siti Sarah Mahmuda dari SMK Al-Bantari. Coba. Siapa nih? Selamat kepada Teh Siti Sarah. Ya boleh Teh. On cam. Halo. Halo, makasih Kak. Halo. Makasih banget. Selamat ya. Iya. Makasih ya udah ikut lomba ini. Nah, kalau Teh Siti ini bikin kaligrafinya berapa hari nih? Aku sih 2 hari Kak, soalnya kan kayak udah biasa bikin harus dipercepat gitu dari sekolah. Ya keren Iya, banget. bahkan biasanya kalau lombanya nggak online nih, itu cuma dikasih waktu 2 jam atau 3 jam kan ya? Iya, soalnya pernah dulu juga 3 jam. Ya, keren banget loh. Hasilnya tuh jadi kayak 3D gitu, bener nggak sih? Aku kemarin lihat kayak gitu. Iya. Terima kasih Kak. Selamat ya. Ya. Oke, kita lanjut ke juara 1 nih, Randin. Ayo siapa? Juara 1 pasti ini juara yang ditunggu-tunggu. Siapa ya kira-kira yang dapat juara 1? Juara 1-nya perempuan juga. Siapa ya kira-kira? Nah, juara 1-nya jatuh kepada Kak Safitri dari SMK 13 Bandung. Halo, ada Kak Safitri di sini. Halo Tevina, Tevina Safitri. Ya. Halo. Hai. On cam juga. Halo, selamat ya jadi pemenang juara 1 nih. Nih teman-teman semua bisa lihat karya dari para pemenang. Keren-keren banget gak? Keren dong pastinya. Gimana nih Teh Andin, kenapa sih Teh Safitri bisa jadi juara 1 lomba kaligrafi? Nah, Kak Safitri ini terpilih jadi juara 1 lomba kaligrafi karena pertama desainnya bagus banget. Yang kedua, pemilihan dan juga perpaduan warnanya oke, keren banget, indah banget. Terus gaya dan juga tulisan kaligrafinya juga keren banget. Selamat Kak. Ya pantes sih, teman-teman bisa lihat kan di sini emang kayak keren banget. Udah gak diragukan lagi nih skill kaligrafinya. Keren banget Oke, kan. selamat ya ke semua pemenang. Keren banget. Oke. Kak Andin, kita masih lanjut ya nih sama Teh Andin buat ini. Umumin lagi pemenang. Maunya lomba apa nih? Sekarang kayaknya masuknya ke lomba karena tadi juga banyak yang monolog lah ya. Kita sekarang ke monolog kan. Asik. Oke. Ayo. Kita siapa nih teman-teman yang ikut lomba video monolog pasti. Kemarin aku lihat yang ngumpulin lomba monolog itu semuanya keren-keren banget. Ada yang bikin drama, ada yang bikin pemaparan materi, semuanya keren-keren banget. Kalau semuanya niat-niat banget. Oke, mungkin Kak Hasna kita ya, boleh lanjut aja Teh. Oke, sekarang sama kali ya kita bakal nyebutin mundur nih dari juara 3, 2, 1. Yeah, save the last for the best. I mean save the best for the last, yes. Juara 3-nya siapa ya? Juara 3-nya cewek nih. Ayo, kemarin siapa cewek yang ikutan lomba monolog? Siapa ya kira-kira yang dapat juara 3? Nah, juara 3 pada lomba monolog kali ini jatuh kepada Kak Indah Setia Febrianti dari SMA 7 Denpasar. Halo, ada Kak Indah di sini. Selamat Kak Indah.
boleh dong on cam, on mic, sapa teman-teman yang ada di Zoom. Ada ya. Ada nggak ya Teh Indah? Oke, nggak apa-apa. Mungkin Teh Indah belum bisa bergabung di Zoom meeting kali ini ya. Kita lanjut aja ke lomba ke juara berikutnya, juara 2. Juara 2. Sekarang giliran nih, yang juara 2-nya laki-laki. Ayo, kemarin siapa laki-laki kita lomba video monolog. Semua, keren-keren banget sumpah karyanya. Sampai jurinya juga bingung banget. Ini pemenangnya, juri tuh pengennya semua dimenangin deh. Tapi sayang cuma tetap aja dong, pasti dia yang terbaik daripada yang terbaik, Teh Andin. Nah, juara 2-nya dari Kota Bandung. Siapa ya kira-kira? Siapa nih? Juara 2-nya jatuh kepada Kak Muhammad Irfan Hakim dari SMA Taruna Bakti Bandung. Halo, ada Kak Irfan. Selamat ya. Ada Kak Irfan nggak ini? Boleh dong on cam. Halo Kak. Halo Kak Irfan, selamat ya udah jadi pemenang nih. Juara 2 lomba video monolog, keren banget Kak. Nah, aku pengen tahu dong selama kemarin bikin video monolog, apa sih kesusahan yang Kak Irfan dapat gitu? Apa aja sih kesulitannya? Apa ya? Paling cari idenya sih, sama nulis naskahnya sih. Ya, oke. Meskipun ada struggle, tetap aja keren ya hasil karyanya. Oke, lanjut kita Andin ke juara 1-nya. Nah, karena ini yang ditunggu-tunggu. Kira-kira siapa ya juara 1-nya? Juara 1-nya cowok juga. Ayo. Aduh. Ini cowok-cowok pada apa ya yang kira-kira enggak. Nah, pemenang juara 1 dari lomba monolog. Dari daerah mana? Dari daerah jauh nih, dari daerah Kupang. Ayo. Aduh. Nah, juara 1 lomba video monolog jatuh kepada Kak Hendrik William De Vries dari SMK PP Negeri Kupang. Selamat Kak. Ada ya. Ini buat teman-teman yang kepo, penasaran sama hasil karya dari Kak Hendrik, kita bakal tunjukin nih hasil karyanya. Boleh Teh Sarah buat tunjukin videonya. Halo Kak. Halo. 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 Ya Kak. Selamat ya. Nah, aku pengen nanya dong Kak. Nih. Oke, kita nonton dulu. Ya, kita nonton dulu. Dalam kasus dugaan rasisme. Informasi dari Polda Jawa Timur yang terus mendalami kasus dugaan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Puluhan mahasiswa Kalimantan Selatan yang tergabung dalam aksi Kamisan turun ke jalan dan melakukan orasi di perempatan Jembatan Merdeka Kota Banjarmasin pada Kamis sore. Dengan berpakaian hitam dan memperlihatkan poster serta payung hitam, puluhan mahasiswa tersebut berdiri di pinggir jalan sembari melakukan orasi dan baca puisi. Aksi ini bertujuan untuk membangun kembali kesadaran mahasiswa dan masyarakat tentang pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Suara-suara itu semacam senjata baru yang membunuh mental kita. Kita dikepung seperti sekelompok teroris bersenjata. Kita dihakimi oleh sekelompok ormas. Mereka mengusik kedamaianku.
Apa gunanya aparat keamanan waktu itu? Suara tembakan, kata rasis pun terdengar oleh kita. Ya, kulit kami hitam, rambut kami keriting. Apakah kami dilahirkan oleh seorang monyet? Sehingga kalian memanggil kami monyet. Usir saja Papua, usir saja Papua. Yang harus diusir untuk penjajah, bukan bangsa sendiri. Sampai kapan kita harus saling membenci? Sampai kapan kita harus saling mencaci? Kami pergi ke kota kalian untuk menempuh pendidikan, bukan untuk dihakimi. Jangan berikan kami uang. Beri saja kami pendidikan yang layak. Dan kemudian kami pulang ke daerah kami, membangun dengan bahagia. Jangan meredam perjuangan kami untuk mendapatkan hak asasi manusia dengan pembangunan dan segala macam program. Apakah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 itu dipandang sebelah mata? Orang-orang rasis itu tidak pernah berpikir panjang kalau tindakan rasisnya akan berdampak buruk dan menoreh luka lagi di atas luka yang belum lagi disembuh di Papua. Maka orang-orang itu harus ditindak dengan hukum anti rasisme. Aku dilahirkan bebas dan setara. Aku berhak hidup dengan bebas dan aman. Aku berhak menginginkan orang lain memandangku tanpa mempedulikan ras, warna kulit, atau suku. Rasisme yang terjadi di negeri ini justru meningkat karena orang Indonesia tak mau membicarakan apa itu rasisme, seperti apa bentuknya, dan apa akibatnya. Kita harus membongkar dan menolak pikiran-pikiran, tindakan-tindakan rasis. Stop rasis. Jaga Papua untuk Indonesia tetap utuh. 65, 98, penembakan Santa Cruz, Talangsari, Priok, Semanggi, Dom di Aceh, operasi militer di Papua, konflik di Poso, Ambon, Kalimantan. Sesungguhnya suara-suara yang kau dengar itu bukanlah perang yang ingin merebut hartamu. Dia hanya ingin mencari keadilan. Saat teriakan reformasi, begitu banyak pengorbanan yang terjadi. Mahasiswa ditembak, orang-orang diculik dan dibunuh. Tahun demi tahun, pemimpin berganti nama. Tapi belum ada kejelasannya. Hari Kamis, busana hitam dan berpayung hitam. Kami berdiri di depan Istana Negara untuk meminta keadilan hak asasi manusia. Aku menyaksikan lembaga peradilan berubah menjadi lembaga penganiayaan. Aku pun menyaksikan rumah-rumah digusur dan keadilan dirampas. Dan gedung raksasa itu tidak membuat apa-apa selain bungkam. Para penguasa negeri ini lebih memikirkan pertumbuhan ekonomi dibandingkan hak asasi manusia. Dan kalau kita mengabaikan hak asasi manusia, berarti kita lagi mengabaikan rakyat Indonesia. Kita lagi mengabaikan martabat manusia. 14 tahun kami cuma mendapatkan janji manis. Indonesia itu terlalu banyak pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Dan ini bentuk solidaritas kami untuk korban dan keluarga korban dengan melalui aksi Kamisan. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di pengadilan menjadi barometer penegakan hukum dan HAM. Kebenaran itu seringkali datang terlambat karena itulah banyak yang percaya kebenaran yang sebenar-benarnya bukan kebenaran. Saya generasi muda menolak lupa. Wow, keren banget kan videonya. Iya, please. Ini bagus banget, Teh Andin. Udah cocok banget dijadiin juara 1. Gak salah sih ini jurinya.
Iya, makasih banget ya. Nah, kenapa nih hasil karyanya memenangkan juara 1 lomba video monolog? Karena pertama openingnya amat sangat menarik. Lalu materi yang diangkat cukup mendetail dan juga meringkas seluruh kejadian yang terjadi. Nah, editingnya juga keren banget, ekspresinya dapat, intonasinya juga bagus banget. Jadi selamat ya Kak, makasih banyak udah ikut serta dalam lomba ini. Semangat! Oke teman-teman, jadi acara kita hari ini tuh disponsorin sama XL. So, thank you so much to XL buat jadi sponsor acara hari ini. Ada bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang terdekat di hati. Koneksi yang tak terucap, cukup lewat gerak dan ekspresi. Yang hanya dipahami oleh mereka yang selalu ada di sisi. Koneksi tulus yang terbentuk dari indahnya perhatian penuh tak terbagi. Koneksi erat pertanda hubungan yang tetap terjaga. Kita punya cara unik untuk berbagi. Berbagi indahnya momen kebersamaan keluarga kini lebih mudah dengan paket akrab. Ini cara kita. Oke, baik. Kita lanjutin lagi ya ke pengumuman selanjutnya. Tapi kita ganti lagi deh yang nemenin akunya. Aku sama Teh Isabel lagi. Teh Isabel boleh on cam. Oke, udah. Oke, let's go. Kita mau lanjut umumin lomba apa nih, Teh? Oke, dari tadi banyak. Kita banyak yang tadi request. banyak. Lomba apa nih? Banyak yang request tuh lomba MTQ nih. Oh, boleh dong, langsung kita umumin aja ya pemenang lomba MTQ. Benar banget. Oke, kita dari yang juara ketiga aja kali ya. Oke, boleh. Nah, juara ketiganya ini tuh dari siapa ya kira-kira? Ada yang bisa Laki-laki nebak? nih. Dari Kota Bandung. Jadi namanya itu juara ketiganya jatuh kepada Akmal Muhammad Ramdhani dari MA Sina Miskin. Wah, keren banget. Selamat, Kak. Selamat, Kang Ramdan. Ada di Zoom meeting nggak? Kalau boleh, bisa on cam ya, on mic juga sama teman-teman yang ada di sini. Oke nih, ada nih. Halo, Kang. Halo. Halo, Kang Ramdhani. Keren banget nih bisa jadi juara 3 lomba MTQ. Selamat ya, Kang. Ya, makasih Kak. Sama-sama. Kita lanjut lagi nih, Bel, ke juara duanya kali ya. Juara duanya itu sama nih dari laki-laki juga. Ya pasti laki-laki lah ya. Oke. Juara keduanya itu dari Kota Bandung. Namanya Kang Taufik Rahman dari Seman 19 Kota Bandung. Kira-kira ada nggak nih? Wah, ada nih. Harus ada dong. Kita Halo, coba Kang Taufik. ya. Wah, ada nih, ada.
Nah, siapa Halo, dong? Kang Taufik. Halo, Widih. Selamat keren ya. banget. ya terima kasih. Selamat. Boleh nih Bel, langsung aja kita ke juara 1. Oh iya. Oke, bener banget. Iya. Yang ini Juara satunya siapa ya kira-kira? Tadi itu udah di spoiler sih sebenarnya di awal yang baca doa. Iya, udah ada clue nih. Bener banget. Jadi juara satunya jatuh kepada Kang Ali Muhammad Naufal dari SMA Puragabaya Bandung. Wah, ada nggak nih? Halo Kang Ali, teman-teman semua di Zoom meeting ini udah pasti tadi yang ikut pembukaan udah lihat dong, udah denger maksudnya, udah denger suara Kang Ali bagus banget. Iya. Cocok kan jadi juara 1, udah ini nggak bisa digugat ya, udah emang bagus banget. Udah valid banget, keren banget. Makasih Teh. Selamat Kak. Ya makasih juga Kang Ali udah mau bacain ayat suci Al-Quran tadi pas pembukaan. Jadi teman-teman semua bisa denger nih suaranya Kang Ali yang bagus banget. Keren banget sih. Makasih Teh. Sekali lagi. Iya, sama-sama Kang. Oke Bel, mau lomba apa lagi nih kita yang mau diumumin? Kayaknya enaknya ke lomba poster deh. Aku lempar ke Andini tapi ya. Boleh. Andini. Halo Andin. Halo, balik lagi sama aku ya. Halo Andin. Nah, kita bakal ngumumin lomba apa tadi? Lomba poster. Ya, jadi aku bakalan nyebutin 3 pemenang dari lomba poster. Kemarin aku juga lihat seluruh karya yang mengumpulkan lomba poster. Itu keren-keren banget. Semuanya benar-benar keren. Nah, mungkin langsung aja ya masuk ke siapa sih pemenang juara 3 dari lomba poster. Nah, pemenang juara ketiga dari lomba poster jatuh kepada sekolahnya dari Mojonegoro nih. Siapa ya kira-kira? Pemenangnya jatuh kepada Kak Aurelia. Teh Aurelia. Fariza dari SMA Negeri Muda Terpadu Mojonegoro. Selamat Kak Aurel. Ada Kak Aurel di sini. Boleh dong on cam dulu. On mic-nya dulu. Ada nggak ya kira-kira Kak Aurel? Halo Kak Aurel. Sepertinya nggak ada deh Teh. Lanjut aja ke juara 2-nya. Kita lanjut ke juara 2. Nah, sekarang juara 2-nya cewek lagi. Nah, domisilinya di Jakarta nih. Ayo. Nah, jadi juara 2 dari lomba poster adalah Neng Tintin Sri Gustini dari SMA Negeri 89 Jakarta. Halo Kak, ada Kak Tintin di sini? Halo Kak. Halo, selamat ya Kak. Terima kasih Kak. Oh iya, aku pengen tahu berapa hari proses pengerjaan posternya, terus juga kesulitannya apa aja nih selama bikin poster? Sebenarnya kalau ngumpulin idenya itu mulai dari daftar sih Kak, soalnya biar bisa bagi waktu sama tugas sekolah. Ya mungkin 5 hari lah. Oke, cukup menyita waktu ya. Makasih banyak ya Kak udah ikut berpartisipasi dalam lomba ini dan memenangkan juara 2. Sekali lagi selamat ya. Ya, terima kasih banyak Kak. Sekarang kita masuk aja ke juara 1 dari lomba poster. Siapa ya? Juara satunya laki-laki nih. Tinggalnya di Depok. Nah, juara 1 dari lomba poster adalah Kak Muazzam Rantizi Ibadurrahman dari SMA Negeri 1 Kota Depok. Halo, ada Kak Muazzam di sini. Selamat Kak, selamat.
Halo. Ini. Halo. Ya, halo Kak. Kak. Selamat ya Kak. Nah, aku juga pengen nanya nih berapa hari kira-kira Kakak bikin poster. Terus juga ada gak sih kesulitan selama pembuatan poster ini gitu? Ngumpulin idenya dari mana? Sebenarnya sih kalau gambaran kasarnya kayak 2 hari selesai, tapi habis itu ada kayak revisi terus paling kira-kira total jadi semingguan. Oke. Nah, dari juri sendiri nih, juri itu pastinya punya alasan dong ya kenapa kamu Azam jadi juara 1. Nah, juri itu bilangnya kayak gini. Pertama, karena tipe poster yang dibuat tuh pasti dibuat di aplikasi khusus editing semacam Photoshop dan lain-lain. Yang kedua, konsepnya bagus banget. Nggak terlalu banyak warna, komposisi warnanya pas. Nah, terus juga informasi yang tercantum di dalam poster itu tuh tajam. Menyinggung banyak kejadian, tapi tetap bisa dikemas dalam satu pasal. Jadi poin yang paling bagusnya tuh, kamu Azam ini bisa mengangkat pasal dalam poster ini gitu. Sekali lagi selamat Kak. Iya, keren banget nih posternya. Selamat ya, kamu Azam. Bisa dilihat Kak pemenangnya, hasil karya pemenangnya keren-keren banget. Kita lanjut lagi nih ke pengumuman selanjutnya. Boleh disebut sama Teh Isabel nih sekarang. Pemenang lomba dai atau dakwah. Yoi, bener banget. Kita baca dari juara ketiga lagi aja kali ya. Oke, juara 3-nya ini dari Kota Bandung juga nih. Namanya Teh Distira Wildania dari FA Sina Miskin Bandung. Wah, keren banget. Kira-kira ada nggak ya? Selamat Teh Distira atau Kang. Ya, Kak. Ada nggak ya di sini? Kayaknya ada nih, tapi belum mau on cam sama on mic ya. Ayo dong on cam, on mic sama teman-teman di sini. Biar tahu nih siapa yang menang. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya nggak mau on cam. Oh, ini on mic nih. Halo. Oh iya. Halo Teh. Ya. Widih, keren banget. Selamat nih, udah jadi juara 3 lomba dai. Ya, Teh, makasih. Tapi Teh itu namanya salah, maaf. Distiara ya harusnya ya. Oke, nanti Oh kita iya, ganti. I'm sorry. Selamat nih. Kita lanjut lagi ke juara 2 yang pastinya nggak kalah keren dong. Bener banget. Juara 2-nya kira-kira siapa ya? Kali ini cowok dari Majalaya. Waduh. Dari Majalaya. Ayo Teh Isabel. Banget. Oke, jadi namanya jatuh kepada itu Kang Ihsan Sunanda dari SMK IT Baitul Aziz. Dikit lagi. Ya, apakah ada Kang Ihsan? Apakah ada di Zoom meeting? Ini udah on cam. Halo, Kang Ihsan. Halo. Assalamualaikum. Selamat Kang Ihsan. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih. Atur nuhun, nuhun. Sama-sama. Oke, kita lanjut kali ya. Boleh, langsung lanjut aja. Kita ke juara satunya dari William. Oke, nama pemenang juara satunya itu yaitu Teh Miranda Fitria dari Seman 1 Le William. Ada nggak ya kira-kira di sini? Selamat. Wah, ada nih. Bentar, kita unmute dulu nih. Nah, halo Teh Miranda. Halo Teh. Boleh dong ceritain ke kita gimana nih, kenapa bisa kayak ngedakwah sekeren ini Teh? Boleh unmute? Oh iya, sebentar ya.
Bagaimana Teh? Bagaimana Teh? Halo? Maaf. Ya, udah ada suaranya Teh. Boleh dong diceritain sedikit aja. Kenapa bisa ngedakwah sekeren ini? Sebenarnya dakwah itu alhamdulillah saya sedari SD sering ikut dakwah. Jadi dengan adanya udah dari lama ya. alhamdulillah. Jadi dengan adanya FPSH HAM Bandung yang ada ini, saya antusias banget untuk berpartisipasi. Terima kasih FPSHM Bandung. Keren. Oke, teman-teman semua pasti penasaran dong gimana hasil karya Teh Miranda pas lagi ngedakwah. Kita tampilin ya. Oke, Teh Sarah boleh minta. Ya, udah. Nurul hilal aqbil ta'al fashal qatal wa qalbu sama nahwa sama mutarun nima la taqadir antali ruhi dawa Ramadan ya Habib Ramadan laitaka dauman qarib Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam rajin mengaji, yang jawab salam semoga pergi haji. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Before going to my speaking, let us thanks to Allah who has given us some mercies and blessing until we can meet in this place. Praying and greeting we sent to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. Akang teteh panitia dan dewan juri yang saya hormati, teman-teman online yang saya banggakan. Tayyib ismahuli an atakallama amamakum ajma'in. Ismi Miranda Fitria, jitu min madrasati SMA Negeri 1 Walawilya, sa'uballighu lakum da'watal islamiyah tahtal mawdu' keutamaan bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Terbukti karena bulan Ramadan adalah satu-satunya nama bulan yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 1. Jamaah rahimakumullah. Selama 11 bulan sudah
mata, telinga, otak, dan hati kita berkarat dengan dosa. Maka di bulan suci Ramadan ini, marilah kita beribadah, berpuasa, menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sepertiga malam, marilah kita perbanyak melaksanakan sholat sunnah tahajud di saat orang-orang sedang terlelap. Maka jika kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semata-mata hanya untuk mengharapkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang dulu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, di bulan Ramadan ini, mari kita memperbanyak beribadah dengan semaksimal mungkin dengan cara mempersiapkan bekal-bekal selama bulan Ramadan. Apa saja bekal-bekal itu? Yang pertama yaitu taubatan nasuha, atau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Umat muslim diwajibkan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu caranya yaitu memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Siapa yang memperbanyak membaca istighfar ketika sempit dilapangkan, bila ada masalah diberi solusi dan rezeki yang tak terhingga. Yang kedua yaitu memperbanyak tali silaturahim. Di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak tali silaturahim. Siapa yang mau panjang umurnya, lapang rezekinya, maka perbanyaklah silaturahimnya. Di saat pandemi seperti ini, maka kita bisa mengganti silaturahim secara virtual, yaitu dengan cara pesan singkat, video call, dan berbagai fasilitas yang disediakan teknologi. Mari kita memanfaatkan itu untuk menjaga tali silaturahim kita dengan saudara atau kerabat yang jauh di sana. Yang ketiga yaitu dengan cara memperbanyak belajar ilmu puasa. Bisa kita datang ke pengajian, mengikuti kajian. Bila sedang pandemi seperti ini, sebaiknya kita melakukan secara online bersama keluarga di rumah. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah kepada anak yatim piatu, kaum duafa, karena itulah yang dapat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Yang kelima yaitu dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Sebagaimana yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu, bulan Ramadan juga dikenal dengan adanya malam Lailatul Qadar. Apa saja keutamaan malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Yang kedua yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan. Yang ketiga yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang keempat yaitu malam diturunkannya malaikat ke bumi. Yang kelima yaitu malam yang penuh dengan kesejahteraan. Yang keenam adalah malam yang penuh dengan ampunan. Yang ketujuh yaitu malam terkabulnya doa-doa. Masya Allah, semoga kita bisa mendapatkan dan merasakan malam Lailatul Qadar itu. Amin ya Rabbal Alamin. Maka teman-temanku yang dirahmati Allah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Jangan sampai bulan Ramadan ini hanya berlalu saja di hadapan kita tanpa kita manfaatkan sebaik-baiknya, tanpa di dalamnya kita tidak beribadah semaksimal mungkin, tanpa kita memohon ampunan Allah. Sungguh itu adalah sia-sia. Jamaah rahimakumullah, ikhwah filah yang dirahmati Allah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam saat ini.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak saya sengaja. Mohon maaf bila ada kekhilafan dalam kata dan perbuatan. Sejatinya, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maybe until hear my speaking and last I say you wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget tuh dakwah dari Teh Miranda, tapi sayangnya Teh Mirandanya keluar nih dari Zoom meeting. Iya, sinyal mungkin ya. Udah nih pengumumannya udah selesai semua. So, sebelum pada leave nih, kita foto bareng dulu. Boleh teman-teman semua on cam? Gayanya yang kece ya, yang cantik, yang ganteng. Ayo on cam dong. Ayo on cam semuanya. Di aku ini ada 3 slide nih. Udah pada on cam belum ya? Yuk pada on cam dulu biar cantik sama gantengnya kelihatan, biar saling kenal. Udah semua nih, nggak akan ada yang on cam lagi. Ayo dong on cam biar nanti ada muka kalian di layar. Bener banget. Oke, gimana ini udah pada ready? Mau difoto? Oke, boleh Teh Isabel yang foto ya. Oke. Gaya dulu yuk yang kece yuk. Oke, aba-abanya ada di Teh Isabel, oke. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, kita ke next slide ya. 1, 2, 3. Nice, mantap banget. Sekali lagi yuk, kita biar banyak fotonya nih. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Makasih ya semuanya udah pada mau on cam. Aku balikin lagi ke Hasna. Sure. Oke teman-teman, seluruh rangkaian acaranya udah beres nih. Aku mau sampaikan lagi nih ke teman-teman semua. Maaf banget, ya permintaan maaf dari panitia karena jumlah hadiah yang akan diberikan kepada pemenang akan berubah. Tapi jangan lupa juga buat tadi yang udah jadi pemenang, jangan lupa buat chat ke panitia buat konfirmasi alamat pengiriman hadiahnya. Oke, jangan lupa ya. Biar nanti nggak salah kirim nih panitianya. Oke deh teman-teman, sampai di sini aja acara puncak ke level of Ramadan. Fit Lembak Sederhana Hukum dan HAM. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari acara ini. Mohon dimaklumi. Ya, jangan lupa semangat terus ya semuanya. Saya Rifka Azkauli Hasna, pamit undur diri. Dadah teman-teman. Ya, sekali lagi selamat juga buat para pemenang. Dadah.